Assalamualaikum anak salih salihah kelas 3, kembali bertemu dengan Bu Nanik pada pembelajaran IBP. Kali ini kita akan belajar di bab 9 ya di semester 2, yaitu materi senangnya sholat rawatib di pertemuan pertama. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan yang ada di layar ya. Di sini ada gambar beberapa bapak yang sedang melaksanakan sholat rawatib di masjid. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah? Kapan sih terakhir kali anak-anak melaksanakan sholat sunnah? Apa yang kalian pahami tentang sholat sunnah? Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan sholat sunnah? Nah, silakan anak-anak jawab ya. Apakah anak-anak sudah melaksanakan atau belum nih? Baik anak-anak, sebelum kita belajar tentang sholat rawatib, ayo baca cerita berikut ini ya bersama-sama dengan Bu Guru. Ayah sholat sunnah sebelum sholat subuh. Adzan berkumandang tanda waktu sholat subuh tiba. Ayah membangunkanku dan mengajak pergi ke Masjid Al-Iman dekat rumahku. Hasan, ayo sholat subuh berjamaah. Ajak ayah. Ku ambil sarung dan peci hitamku dan menuju masjid bersama ayah. Sebelum adzan berakhir, kami tiba di masjid. Aku langsung mengambil wudhu, sedangkan ayah sudah berwudhu dari rumah. Ketika masuk masjid, kulihat ayah sedang melaksanakan sholat. Aku bergumam, oh ini yang dikatakan Pak Guru tentang sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Tanpa berlama-lama, aku langsung angkat takbir dan melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Sesudah salam, muadzin mengumandangkan iqomah dan kami sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, pagi ini aku melaksanakan sholat subuh berjamaah. Aku juga telah melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum sholat subuh. Aku bahagia menerima pengetahuanku dari guru agamaku tentang sholat sunnah rawatib. Sekarang aku sudah melaksanakannya. Kami pulang usai sholat subuh dengan hati tenang dan bahagia. Nah, Masya Allah, keren banget ini ya anak-anak ya, si Hasan melaksanakan sholat subuh sekaligus melaksanakan sholat sunnah rawatib. Bagaimana dengan kalian teman-teman? Sudahkah kalian sholat subuh hari ini? Di mana kalian melaksanakannya? Apakah kalian sholat sunnah rawatib sebelum subuh? Orang tua kalian pasti bangga jika kalian rajin sholat subuh dan sholat rawatib sebelum subuh. Ayo, siapa di antara kalian yang senang melaksanakan sholat sebelum atau sesudah sholat fardu? Tahukah kalian apa nama sholat sebelum dan sesudah sholat fardu dilaksanakan? Ya, benar, namanya sholat rawatib. Ayo kita pelajari bersama tentang sholat rawatib hari ini. Anak-anak, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib merupakan ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disabdakan oleh beliau. Barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 414. Anak-anak, ketentuan-ketentuan sholat rawatib itu tidak berbeda dengan sholat fardu ya, baik bacaan maupun gerakannya. Begitu pula dengan rukun dan syarat sahnya sholat. Hal yang membedakan sholat rawatib dengan sholat fardu hanya terletak pada niatnya saja. Sholat sunnah rawatib dapat dilaksanakan di masjid atau di rumah. Hal ini dimaksudkan agar rumah juga mendapat kebaikan dari sholat sunnah. Sholat rawatib secara umum dilaksanakan dengan jumlah 2 rakaat. Macam-macam sholat rawatib itu terbagi menjadi 2 ya anak-anak ya. Yang pertama ada sholat rawatib qobliyah dan yang kedua ada sholat rawatib ba'diyah. Adapun rawatib qobliyah adalah sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Rawatib qobliyah yang sangat dianjurkan ini disebut juga dengan mu'akkadah. Adapun rawatib qobliyah yang mu'akkadah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang kedua 2 rakaat sebelum sholat duhur. Sedangkan sholat sunnah rawatib qobliyah yang dianjurkan atau khair mu'akkadah itu ada beberapa ya anak-anak ya. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat duhur, kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar, selanjutnya 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat isya.
Baik anak-anak, sekarang Bu Guru akan mencontohkan contoh niat sholat rawatib qobliyah ya. Yang pertama niat rawatib qobliyah sebelum subuh. Usolli sunnata subahi rok'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua niat sholat sunnah rawatib qobliyah sebelum duhur. Usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib ba'diyah. Rawatib ba'diyah artinya sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah melaksanakan sholat fardu. Rawatib ba'diyah yang sangat dianjurkan mengamalkannya atau disebut juga dengan mu'akadah meliputi yang pertama adalah 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Berikut contoh lafadz niat sholat rawatib ba'diyah ya anak-anak ya. Usolli sunnatal maghribi raq'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah sudah maghrib 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak sudah menyimak materi yang Bu Guru sampaikan, sekarang adalah waktunya anak-anak untuk mengerjakan tugas. Di sini Bu Guru memberikan 4 soal ya. Silakan anak-anak salin di buku tulis PAI dan kerjakan ya. Baik anak-anak, tibalah kita di penghujung pembelajaran. Jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugasnya dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa anak-anak untuk like, subscribe channel Bu Guru ya supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.